kami dari kelompok 4 yang berangkatkan saya Haurani Fasyahla sebagai moderator, Ahmad Arfan Padiansyah, Diaul Haq Faiz Astanto, Ilham Ramdhani, Nazahra Basin Fahimarisa, Fatih Adil Mumtaza, Muhammad Habib Hafandi, dan Muhammad Farel akan presentasikan materi melalui video ini mengenai sejarah Daulah Syafawi yang akan dijabarkan, yaitu sejarah berdiri, tokoh-tokoh, perkembangan, penyebab keruntuhan, hikmah, dan kondisi bekas wilayah. Kerajaan Syafawi adalah salah satu kerajaan besar di Iran yang berdiri setelah penaklukan Persia oleh pasukan Muslim pada abad ke-7. Pendiri kerajaan Syafawi di Persia adalah Ismail I, yang juga merupakan pendiri dinasti Syafawi. Selama berdiri hingga 1736, periode kerajaan ini sering disebut sebagai awal dari sejarah Iran modern. Salah satu contoh perkembangan yang muncul pada kerajaan Syafawi adalah pada bidang pendidikan, di mana raja yang berkuasa mendirikan sekolah keagamaan dan menetapkan Islam Syiah sebagai agama resmi kerajaan. Kerajaan Syafawi berdiri hingga keruntuhannya pada 1736, kendati demikian pengaruh yang ditinggalkannya begitu penting bagi Iran hingga beberapa abad berikutnya. Sejarah berdirinya kerajaan dinasti Syafawi bermula dari gerakan tarekat Syafawiyah yang didirikan oleh Shafi al-Din di Azerbaijan. Daulah Syafawi. Yang pertama ada Syah Ismail pada tahun 1501 sampai 1524 Masehi. Pada masa kepemimpinan Ismail I, Syafawiyah diubah menjadi pemerintahan yang besar di wilayah Iran, di mana di masa Syah Ismail I, berkat kekuatan militer yang merupakan peninggalan ayahnya Qizilbash, dia mampu menaklukkan seluruh wilayah Persia, Kaspasia, Khorasan, dan Bulan Sabit Kubur. Kebijakan yang ditetapkannya ketika berkuasa antara lain adalah dalam bidang agama menetapkan mazhab Syiah Isna Asyariah sebagai mazhab resmi negara. Yang kedua ada Syah Tamas pada tahun 1524 sampai 1576 Masehi. Ia merupakan penguasa Safawiyah dengan masa kekuasaan terpanjang. Tamas P adalah putra dari Ismail I. Salah satu pencapaian Tamas P adalah dukungannya terhadap industri karpet Persia dalam skala nasional, yang kemungkinan untuk mengurangi dampak gangguan terhadap perdagangan di jalur sutra selama perang melawan Utsmaniyah. Lalu ada yaitu Syah Abbas I pada tahun 1587 sampai 1628 Masehi. Masa kekuasaan Abbas I merupakan puncak kejayaan kerajaan Syafawi. Ia berhasil mengatasi gejolak politik dalam negeri yang mengganggu stabilitas negara dan sekaligus berhasil merebut kembali beberapa wilayah kekuasaan yang pernah direbut oleh kerajaan lain seperti Tabriz, Sirwan, dan sebagainya, yang sebelumnya lepas direbut oleh kerajaan Utsmani. Kemajuan yang dicapai kerajaan Syafawi tidak hanya terbatas di bidang politik, melainkan bidang lainnya juga mengalami kemajuan. Lalu ada yang terakhir, yaitu ada Muhammad bin Hussein al-Amili al-Jubai. Ia merupakan ulama Syah yang terkenal pada masa pemerintahan Syah Abbas I. Ia termasuk salah satu ulama Syiah yang memiliki peranan penting dalam menyebarluaskan ideologi Syiah di wilayah-wilayah yang dikuasai oleh kerajaan Syafawi. Baiklah, sekian mungkin penyampaian tentang tokoh-tokoh sejarah dari Daulah Syafawi. Tarekat ini mendapatkan banyak pengikut, bahkan hingga kepemimpinan Sadr al-Din Musa yang menggantikan Syafi al-Din. Namun, gerakan tarekat Safawiyah mulai berubah pada pertengahan abad ke-15 ketika dipimpin oleh cicit Sadr al-Din Musa yang bernama Syekh Junaid. Syekh Junaid adalah sosok yang haus kekuasaan, sehingga tarekat Safawiyah berubah menjadi militan dan mulai meluaskan pengaruhnya di bidang politik serta militer. Gerakan Safawiyah kemudian bergerak ke wilayah Iran hingga berhasil merebutnya dari pemerintahan Timuriyah yang didirikan oleh Timur Leng pada abad ke-14. Sejak kemunduran dinasti Timuriyah, secara politik Iran telah terpecah dan lahirlah berbagai gerakan keagamaan beraliran Syiah. Salah satu yang terkuat secara politik adalah Syafawi Qizilbash yang dipimpin oleh Syah Ismail I. Ismail I kemudian memberikan kerajaan Syafawi pada 1501 yang menjadikannya sebagai raja pertama serta pendiri dinasti Syafawi. Kemunduran kerajaan Syafawi mulai dirasakan setelah penurunannya Abbas I pada tahun 1628. Pasalnya, setelah turunnya Abbas I, para penguasa setelahnya kurang
kompeten dalam mengurus masalah kerajaan dan juga masalah tentang kerakyatan, dan juga adanya pergolakan antara kelompok Syiah dan kelompok Sunni menjadi sebab utama keruntuhan kerajaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farel, saya akan menjelaskan tentang hikmah dari kerajaan Syafi'iyah. Yang pertama, kalau kita menjalin hubungan baik dengan suatu kerajaan ataupun suatu negara, kita akan mendapatkan ekonomi dan juga politik yang makin berkembang di negara kita. Yang dimana hal itu terjadi pada kerajaan Safawiyah pada masa Syah Abbas I. Dan juga pada kerajaan Safawiyah tersebut, ia menjalin hubungan dagang internasional antar bangsa. Dan dengan itu diciptakannya sebuah bandar Abbas yang dimana suatu pusat perdagangan pada saat itu. Yang kedua, jika kita menjadi suatu pemimpin pada suatu negara, maka kita harus menjalin suatu toleransi dan menghargai satu sama lain, baik itu ras, agama, suatu seperti tingkat sosial dari satu orang, dan juga hal yang lainnya. Dan yang ketiga, Syah Abbas itu dia memiliki pemahaman dan juga pemikiran yang sangat-sangat jenius, yang dimana karena pemikiran dia hal ini tadi bisa membuat kebijakan dan juga membuat bangsa dari kerajaan Safawiyah ini mencapai suatu prestasi pada bidang-bidang tertentu. Dan kita bisa mengambil hikmah dari ini, yang dimana jika kita menjadi suatu pemimpin dari suatu organisasi, maka kita bisa mencari ataupun meneladani dari orang-orang terdahulu ataupun ketua-ketua yang terdahulu, dan kita bisa membuat masyarakat di sekitar kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kerajaan ini menguasai wilayah yang sekarang dikenal sebagai Iran, Republik Azerbaijan, Bahrain, Armenia, Georgia Timur, sebagian Kaukasus Utara, termasuk Rusia, Irak, Kuwait, dan Afghanistan, serta sebagian Turki, Suriah, Pakistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.